Hai guys, selamat datang kembali di channel saya. Di video ini saya akan membagikan yaitu video bermain ular dan edukasi bersama Exalos Indonesia. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di video saya, jangan lupa tekan tanda like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk mendukung video saya lebih berkembang lagi. Dan ini kita melakukan pendaftaran dulu ya guys, sebelum acara dimulai. Kita registrasi lebih dahulu. Habis registrasi, kita ambil tanda pengenal, ambil tanda pengenal, kita ambil kaos, dan kita ambil snack ataupun aqua ya guys. Ikuti keseruan kita terus ya guys. Oke. Katakan sesuatu kalau tidak bermanfaat, terus atau lurus, coba ya Ustaz. Tuhan menciptakan sesuatu pasti bermanfaat. Bapak nyamuk, lah nyamuk manfaatnya apa Pak? Kalau orang yang ada nyamuk ada public baikon, mengembangkan dengan banyak orang. Jadi sama, ular itu tidak ada manfaatnya, meskipun berbahaya. Tapi selalu kita berpikiran positif tadi, ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Oke, kalau di dalam Anda pasti sudah tahu itu adalah kelas apa tadi? Saya nggak jelaskan. Terus lanjut. Nah, kalau ular tadi sudah saya katakan di mana-mana ada. Rescue di tengah di pasar Kembang Solo. Kalau di tengah orang Solo, saya dari luar kota saya. Sorry, mohon maaf. Dari Wonosari ada. Begitu, Ismail, katanya yang mungkin saudara buka ini sekali lagi pengetahuan gitu. Walau ular itu ada yang taringnya di paling depan, ada yang di belakang, ada yang tidak bertaring, ya giginya tidak bertaring, ada yang dilipat taringnya. Kemarin Mas Janu kelihatannya udah share dilipat itu seperti apa. Biasanya itu jenis fiber, nanti kita saksikan, kita bisa lihat. Itu lanjut terus bentuk bibitan dan semua apa ya main resmi penyampak saya jangan dalam saya itu pengetahuan. Lanjut pengetahuan. Penting nggak pengetahuan? Penting. Yang penting kalian Anda tahu ini dan semuanya oh ini benar ini bibinya di sini ini nanti pengalaman dan literasi belajar dan membaca. Oke, kemudian menurut bahayanya kalau nanti di level rescue karena di sini sudah akan nanti jadi rescuer atau nanti ibaratnya akan bertemu dengan lapangan apalagi dari apa namanya dari rekan-rekan relawan ya rekan-rekan relawan nanti lihat dari apa yang dari besar dari teman-teman besar mas dari besar adalah operasinya mau kembali baju orang luar aku dari juga bisa jualan besar bisa beli-beli dan kita namanya kita hadir untuk memberi ketenangan malah dulu panik dari relawan pasti tidak mau darurat. Maka kalau di rescue ular itu kita bagi cuma dua, berbisa tinggi berbahaya dan tidak berbahaya, berbahaya dan tidak berbahaya. Ya nanti di level rescue ketika kita bicara ular ya tidak berbahaya, dan karena kita akan klasifikasikan nanti sudah di level rescue panjenengan kalau ular tidak berbahaya ya kita mungkin akan nanti dengan teknik-teknik yang memang kadang-kadang Anda bisa akan tergigit atau sebagainya, tetapi kita sudah tahu jenis ularnya, oh ini tidak berbahaya.
bisa menengah, mungkin kita ya paling beberapa sehari atau mungkin diberi self-care hari itu biasanya kita sudah berubah. Jadi saya pastikan nanti ketika panjenengan sudah bulan ini sudah yang bisa berbahaya hanya beberapa. Jadi kita akan lihat. Terus lanjut. Oke. Tidak terprovokasi dan itu tidak kita mengadakan provokasi. Kalau sensor getar itu pasti dia akan posisi diam ya. Ketika yang bersensor getar itu ketika kita diam dia akan melihat kita atau menginterpretasikan kita sebagai benda mati ya, kayak sikil meja, sikil kursi. Siap. Oh, yang belakang boleh berdiri, boleh. Anda tidak usah mendekat karena temannya sampai berdiri aja kelihatan. Gitu, oke? Yang depan tetap duduk. Ya, silahkan melihat. Ya, dijaga saja. Satu saja, Mas. Satu saja. Ya. Ya, ketika kita diam, ya kita itu seperti kita benda mati aja. Kalau memang itu ular kobra dan itu hasil rescue. Jadi kami tidak ada terus apa untune nggak dipotol Pak, mboten enten. Ya, mboten enten. Itu hasil rescue ya itu ya, selama tidak diprovokasi dia akan diam saja. Dia akan lewat saja. Ini salah satu menunjukkan bahwa dia punya sensor getar. Ya, dia punya sensor getar. Nah, kalaupun ada gerakan yang tidak begitu mengganggu dia, ya dia lewat aja. Lihat di sepatunya Mas Ucang, lewat saja dia. Ya, dia akan lewat saja. Begitu, nggih? Contoh provokasi. Yang lain sekarang mundur dulu. Contoh provokasi. Mas Ucang bisa diprovokasi biar bisa berdiri dia. Sama dengan kita yang diprovokasi ngadeg, Mas. Nah, dimasukkan yang itu. Nah, ini contoh diprovokasi seperti ini. Dia dipegang atau tidak nyamankan. Nah, dia akan mulai. Nah, ini contoh diprovokasi. Nah, ini ketika dia diprovokasi, dia akan siap-siaga untuk menyerang. Ya. Itu nggih? Itu contoh provokasi. Bisa dimasukkan rekan-rekan? Ya, monggo silakan duduk lagi. Nah, silakan duduk lagi. Monggo. Oke, ini jangan ada yang bergerak. satu saja, Mas. Ya, wes. Yo. Diam, aman Mbak Pe. Boleh. Diam. Mbak. Jangan ada gerakan. Ya, jangan bergerak. Oke. Nah, ketika kita tidak bergerak, dia akan diam saja. Tenang, jangan ada gerakan. Jangan ada gerakan. Awas mata, Pak. Yo, jangan ada gerakan. Ya, Mas. Jangan ada gerakan. Jangan gerak sama sekali. Yo. Awas, ada gerakan nggih. Jangan gerak. Sekarang kita sudah mati. Kalau gerak kita mesti. Ya, walaupun di sana jenengan tetap diam ya. Diam nggih. Walaupun di sana. Awas. Iya. Oke. Dia akan Jangan bergerak sama sekali. Pakai ancaman. Tapi ketika kita bergerak, Ya. boleh ini. Ini namanya sensor getar. Ya. kita bergerak, dia akan merasa terprovokasi dan akan berusaha menyerang. Tapi ketika kita diam, Dia juga diam.
Nanya berapa kok nyanyi rapi kok. Jenengan balon. Tapi yang sama sekali dia nggak akan dengar. Itu nggak apa-apa karena ular tidak Hati-hati semburannya, hati-hati. Hati-hati semburannya. Sensornya gerak ya. Jangan seperti diam ya Mas. Ya. Ya. Semua biar merasakan, semua biar bisa melihat. Nah, yang saya katakan ini posisinya dia melihat Mas Ucang ya sebelah kiri. Ya. Nah, dia posisinya masih bluffing. Terpesona dia mau Ucang. Dia masih bluffing. Dia mungkin akan levelnya di sini menyembur itu. Dia levelnya menyembur. Dia nanti kalau Mas Ucang akan memprovokasi dia akan nyembur. Oke, tapi ya kalau di blow masih menggerak pasti. Masih. Mau menyerang dia masih posisi masih tetap terbuka. ketika marah masih membuka teduh. Ya. Jadi tidak ada dia gerakan mendadak untuk menggigit, tidak ada. Lur, ini dia masih mau menakut-nakuti. Ya, dia masih bluffing, dia masih menggertak. Tapi ketika kita melihat seperti ini, terus kita ada gerakan, maka dia juga akan Geser, dia akan geser. Nah, dia mulai akan menyebur dia. akan lebih menyerang lagi. Ya, oke. Karena kita Sorry. dianggap untuk provokasi bagi ular. Tapi ketika kita teriak kekencang-kencangnya pun, dia tidak akan bisa mendengar. Kalau cahaya Pak? Tidak terpengaruh ini. Kalau ini enggak, Ya, yang terpengaruh adalah yang nokturnal biasanya Mas ya. Cahaya dia nggak akan melihat. Ya. Nggak akan melihat. Tapi gerakan akan dia lihat. gerakan, putaran, dia akan respon. Ini sudah di hook, dia akan nyaman. Dia nyaman, Mas. Dia nyaman. Kalau ini ular yang bentuk-bentuk fiber. Kalau ada jali kecil, kita bandingkan. Coba Bu dipindah ke tempatnya. Nah, ini ceritanya tong sampah. Kalau memang tongnya kecil, Mas uncal Mas. Ducal kira apa santai wae kaya karo sapa, gitu. Ya, kalau ini di tong sampah kan ini dimasukkan. Nah, dimasukin dulu tong sampah, baru nanti ularnya dimasukkan situ. Ya, enggak apa-apa, hati-hati. Tenang wae. Ya. Coba kalau di sini aja Bu ini enggak apa-apa, Mas. Dibantu kalau di kotak situ Mas ditatake kuwi. Ya, ditatake. Ya. Yo sok-soke ora rescue dhewe. Tuh diwangi tuh. Kuwi ditoto tuh. Wah. Ya, coba. Nah. Ya, dilepas dulu. Oke. 3, 2, 1, ini contoh. Nah, kancane wis cepake, dipindahkan pelan-pelan, dimasukkan. Nah, kalau dia sudah di dalam, ya ditata supaya dia nyaman. Nah, terus temannya bantu. Kalau memang ini paling teknik paling aman yaitu tidak bersentuhan. Nah, kenapa kok agak susah? Karena kurang dalam. Karena kurang dalam. Nah, kalau sudah dalam, ya pakai alat juga bisa. Karena ini bentuknya kotak, kita nggak bawa tempat sampah. Ya, dipastikan di bawah. Terus, nah caranya begini nih. Megangnya kantongnya dipelurut dulu. Nah, pasti ularnya di bawah. Nah, baru diikat, dipegang, dipancal pakai kaki supaya tidak lepas. Baru diikat. Kalau ada yang sudah punya kantong ular ya pasti akan lebih nyaman karena biasanya ada talinya di atas, ya toh? Ada talinya di atas. Ya, ini aman. Pegangnya pun di sini ya. Tidak di bawah. Di bawah. Kenapa kalau tidak di bawah? Solenogipa tadi kemarin ditunjukkan Mas Janu di gambar taringnya Pak. Ya. Nah, ditahan. Tahan. Nah, jangan sekali lagi rescue tidak bisa sekali jadi. Kadang kita harus beberapa kali tahan. Ya, coba dimasukkan ke kantongnya itu. Nah, ini kalau kita punya tempat sampah yang memang aman, tutupkan. Tapi kalau paling aman ya ada kainnya tadi. Paling aman. Kalau memang itu tidak jenengan langsung buang loh ya. Paling aman harus ada kantong. Entah itu kantong apa dimasukkan dulu. Jenengan masukkan itu bisa. Tetapi kalau mau langsung juga ada masalah. Siro dibawa sampai ke tempat yang bisa untuk membuang. Oh ya. Ular ketika sudah dikeluarkan dari rumah jangan berpikir oh itu nanti masuk lagi Pak. Tidak, selama itu tidak ada apa namanya mangsa di dalam atau ular tempatnya sudah bersih aman. Ya, sekarang coba dipraktekkan sekali lagi Bu.
Ya. Kepala, posisinya tubuh selalu di belakang ular ya. Posisinya tubuh selalu di belakang. Kalau ularnya hadap sini dia ke sana. Kalau ularnya muter ya jenengan yang muter. Nah, seperti Bapak ini bergeser. Bergeser. Awas, tuh. Tidak usah tergesa-gesa. Paling sing kemerungsung ulone, aku diapake to. Sia-sia mentaya ya. Nah, tidak perlu tergesa-gesa. Oke. Sekali lagi berarti panjenengan lihat gesitnya lihat. Gesitnya lihat, tidak berbahaya. Langsung lari pegang. Ya. Tegal. Ya terus ya. Udah? Dapat? Ya. Ya. Wes langsung praktek Mas, cekelan Mas. Cekelan Mas. Yo, tekelan Mas. Yeay, tepuk tangan untuk teman kita. Ya. Saya mau katakan gesitnya lagi Bu dilepas Bu dan kanca-kancanya nyekel. Mas, cekel Mas. Ya, ini. Ya, oke. Nah, saya coba mau bandingkan tadi gesitnya. Berarti kalau seperti ini kira-kira di hook bisa enggak? Di hook bisa enggak? Susah ya? Nah, oke. Maka dari itu, kalau kita pakai ular seperti ini, jangan di hook. Terus sekarang saya mau katakan kalau seperti ini. Oke. Dilihat pelan-pelan supaya itu bisa masuk dulu. Pertama syaratnya di belakang kepala. Terus ini memang sing keganjel weteng kuwi rada karena harus jongklok duduk gini. Ndak usah sabar saja, tenang, turunnya tenang. Pastikan. Oke, turunnya ndak usah tergesa-gesa, jenengan sampai kesel gini ndak usah. Tenang pelan-pelan. Terus ini teknik keduanya. Ini masih ini. Nah, posisinya paling pas gini nih, Mas. Posisinya Mas ini paling nyaman posisinya. Jenengan tangan, nah tangan ini kan ada jarak tangan. Supaya kuadon tak kayak aku mau nganti glosor. Nah, ini kan kalau kakinya maju satu, tahan, tarik. Perhatikan kiri kanannya. Ya, pastikan. Ya wes. Ya, cari satu, geser. Lihat posisi kepalanya juga. Ya, geser pelan. Ada yang bocor tidak? Masih ada yang bocor tidak? Ada yang lewat tidak? Nah, ini level 82. Yuk, balik. Ya, sekarang kita akan tutup. Nah, tahan. Kalau dari atas saja Mas, taruh di atas saja. Nah, ini teknik yang pertama, teknik kedua pakai yang pinggir tadi Mas, coba jenengan tadi. Ya, dari pinggir aja, dari pinggir seperti tadi. Nah, bisa juga dengan seperti ini. Ini juga bisa, tidak masalah. Ini kan kelihatan tuh Mas, sudah kelihatan sedikit. Nah, pelan. Cuman ketika seperti ini kan ada lubang di kiri kanan tadi ketika kalau kita sudah tahu kepalanya sudah agak jauh, teknik Tadi tak saduk. Lagu kan mujudeng kan berarti langsung. Sing kita saduk, cangkeme langsung nyokot tak kan. Ya umur balik rescue desi lho. Nah, posisinya awas. Wah, ini dol. Kakinya, dah. Ada, tenang kok. Dol. Nah, keluar. Balik dol, balik. Saya sudah iki. Diterima. Aku gak celonan mani. Ijek, enak sing kan ya teriak dolanane meneng wae ya. Ijo guna kon. Hah? Mau sing ijo nang kene kok. Biru Mas. Salah alamat. Ibunya itu juga di bawah, Bu. ini mengalami. Nah. Tidak bisa sekali jadi nggih. Perhatikan. Ini memang butuh kesabaran dengan teknik Pak Tadon ini.
Sorry. Ya balik mas. Ketika yang di belakang ketika tahu agak tekuk dia harus narik mundur aja mas supaya dia lurus. Jadi tidak ada kesempatan untuk strike. Terus tarik mundur mas, mundur dulu, tarik dulu. Masih ada kesempatan strike dia. Sampai badannya lurus. Nah, stop dulu. Oke. Lurusin mas. Lurusin, sampai pol. Ntar dulu. Nah, mas, mundur dulu aja mas, mundur dulu. Nah, kalau dipegang ekornya itu dia cenderung mau lari ke depan kan. Kalau dia mau tetap mundur, tarik aja belakangnya, tarik dulu. Tarik dulu terus lagi. Geser. Cari tempat yang paling luas. Ini paling luas. Tarik paling luas. Oke, tarik dulu paling luas. Nah, tarik lagi sana. Oke, dia masih ada ini. Kalau seperti ini dia masih kesempatan nyerang. Itu dia mau nyerang kan? Tarik mundur lagi. Tarik mundur lagi. Ya, kalau sudah huruf S dia masih ada kesempatan nyerang. Oke, yuk mainkan. Coba tarik mundur ya mas. Belakang siap tarik mundur. Oke. Tahan dulu. Tarik mundur dikit. Nah, tahan. Nah, masih ada kesempatan dia strike, dia akan strike. Nah, ini Siapa bapak? Gampang ya. Bu, butuh kepastian loh bu. Hidung kepalanya bu. Tangan apa kepala mak? Ya yakin ya. Bentar, ditutup. Kasih ababa 1, 2, 3. Oke, tepukan. Saban ya bang, Pak. Rescue bang besar. Yang rescue jangan kecapean. Malah kesel deh. Jangan kecapean.
Yang dibuat capek jangan yang rescue, tapi yang di rescue. Nah, itu. Ya, lagi belakang di belakang. Nah, bagian leher boleh. Siap? Nah, nih. Nah, ketika ini udah merasa aman, ganti ke tangan kanan lagi. Untuk buang. Nih, buang. Jaga ini ulurnya ke Oh, kayaknya panjang itu pakai tadi ini dijak. Buat tahan lilitan. Kan bisa gini. Nah, ini kalian dipraktekkan. Ini tahan lilitan, nunggu temennya nyari karung. Ini lepas aman. Dan ini yang lepas. Ya. Karakter dia itu dia akan membelit. Maka posisi kaki kuda-kudanya Mas kan kakinya selalu dia agak terbuka. Kenapa? Karena kuda-kudanya satu ketika membelit dia sudah punya antisipasi. Jadi dia selalu, kalau sudah dipegang satu tidak masalah. Tapi kalau ini dilepas santai dia pasti akan membelit. Praktekkan saja membelit. Kenapa kok kita harus menggunakan hook ini? Kita buat jaga-jaga biar dia tidak bisa membalik. Tapi lebih enakan menggunakan hook. Kita lebih aman. Kobra Jawa. Bumung. Kita tenang. Minimali gerakan yang kita tekan. Kan karena posisi saya di kiri, jadi kaki kiri untuk yang melapak ini injak. Ini harus vertikal. Kenapa vertikal? Kalau posisi hook itu miring, itu dia bisa melesat. Kalau begini kita ada kekuatan. Ingat, injak ini jangan terlalu keras, kasihan juga sakit. Siap. Cara memegang ini, tarik tangan jempol, posisi gini, jangan gini. Takutnya nanti kalau posisi ular itu mundur, takutnya tergores. Tidak harus menggigit, digores itu bisa menyebabkan bisa. Posisi gini, pas di atas mata. Kalau udah kita angkat, kita lepaskan, kita angkat dari bawah. Udah, ingat posisi harus ke bawah. Ular ini bisa menyembur meskipun dipegang, itu bisa menyembur. Pegang. Cara memasukkan ke karung. Kepala harus selalu di bawah. 1, 2, 3 lepas. Cara menali, Pak.
itu digunakan untuk ya, menggeser, memposisikan lokasi ular ini. Kemudian cara melepaskannya, jadi hati-hati karena kalau kita langsung dengan pakai tangan ada potensi kita kegigit ular yang ada di dalam. Jadi posisikan karung ini ada selah, spik seperti ini. Kita yakinkan di sudut ini sudah tidak ada badan atau kepala ular. Baru kita lepaskan. Mungkin ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan untuk cara memegang dengan jempol. Ada yang belum paham? Ulangi lagi. Sudah paham itu? Sekali lagi dan paham. Hah? Paham? Tekan kepala. Kalau lagi. kita biasa. Kita jongkok. Kita tekan. Nah, ingat. Bisa mendekat. Ini tidak menyebut. Kita mendekat. Kita menekan tangan telunjuk. Posisi pas. Lepas di sini. Ya. Yang ini nggak perlu seperti kobra, harus pegang sini. Dia cenderung berat, ya. Ya, benar. Untuk taring. Untuk taring, ya taring lipat dan sangat panjang. Nah, ini taringnya panjang. Wow, ada dua pasang. Ini sama gini ya. Iya, bisa lipat, Pak. Dia bisa melipat. Nah, posisi kalau ini, nah, ini dia bisa menembus. Nah, dia bisa menembus. Oh iya. Karena kita tidak disarankan untuk memegang seperti kobra tadi. Takutnya dia bisa menembus kulitnya dia sendiri. Ini cara ngelepasnya. Sama seperti kobra. Kita lempar. Ingat, lempar yang penting ini nggak ada yang tercantol di melilit di tangan. Karena ini ular Dari bisa melilit. Nah, siap. Dia bisa menggantung. Karakter ular daun pohon. Kita benar-benar kita silakan dulu, baru kita lempar. Mundur satu kali. Pura-pura mati itu. Enggak pura-pura mati. Dia perlawanannya lebih kencang. Untuk taring sama. Boleh. Sama kan. Nah, Hanya dua. Sama dua pasang. ini tidak berarti dua. Maksudnya gini, kadang-kadang ada kasus
taring itu lebih dari 2. Nah, kalau manusia itu disebut gigi susu. Kalau misalkan kita menjumpai viper yang taringnya lebih dari 2, dipastikan salah satunya nanti suatu saat akan tanggal dan tergantikan oleh taring yang satunya. Nah, ini bayangkan misalkan dia posisinya taringnya di depan, terus dia mingkem macet. Nah, seperti ini. Nah. Kelebihannya sih hijau tadi kan gini. Ya. Tetapi efeknya ini sangat-sangat mengerikan meskipun. Nah, tenang. Ojo busa-busu. Dalam tenang. Ora apa-apa. Saya ada panduan. Oh, ora apa-apa. Dalam. Sekiranya tangan wis iso menjangkau. Refleks. Dalam. Rasa wedi, rasa berdek. Kepala minggu Pak. Wes Lehernya. ojo cedak-cedak. Cedak, Mbak. Lah. Biarkan tenang dulu. Jenengan tenang. Tenang, ular ikut pasti ikut tenang. Aku dilepas bagian dua. Tenang. Agar tenang pena banget.